Halo para pecinta perkutut di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan channel Dunia Perkutut. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang bagus mana bahan dari rotan atau dari bambu untuk sangkar burung perkutut. Sebelum kita lebih jauh membahas kelebihan dan kekurangan bahan sangkar perkutut, mari kita ulas dulu mengenai tumbuhan rotan. Apa itu tumbuhan rotan? Menurut LIPI, rotan merupakan jenis tumbuhan hasil hutan bukan kayu yang termasuk dalam suku Arecaceae atau palem-paleman. Umumnya jenis tumbuhan ini merambat, berbatang kecil, beruas, tidak berongga dan berduri. Sekitar 85% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti Filipina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya. Penghasil rotan di Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Di atas sedikit ulasan mengenai tumbuhan rotan, yang akan kita bahas kelebihan dan kekurangan bila diaplikasikan dalam sangkar burung perkutut. Banyak yang bertanya-tanya, bahan sangkar perkutut yang bagus itu dari rotan atau dari bambu? Sebelum menyimpulkan jawaban, kita harus melihat pemrosesan dan pemilihan bahan sangkar tersebut. Kenapa demikian? Karena bahan produk yang bagus itu harus memiliki banyak proses pengawetan. Dalam hal bahan rotan juga mempunyai banyak jenis dan banyak proses sebelum digunakan untuk membuat kerajinan. Salah satu rotan yang familiar adalah rotan jenis kubu. Rotan ini mempunyai ruas panjang dan berwarna keputihan karena sudah mengalami proses perendaman bahan kimia. Rotan kubu berdiameter 8-10 mm paling banyak digunakan oleh kalangan perajin di sentra sangkar perkutut. Kelebihan rotan kubu, tahan terhadap kutu tortor yang menjadi momok para pedagang sangkar burung perkutut. Untuk jenis lain yang dipakai dalam pembuatan sangkar perkutut adalah rotan wulu. Rotan wulu berwarna kecoklatan. Rotan wulu paling rentan terhadap serangan kutu tortor, karena rotan wulu tidak mengalami pengawetan bahan kimia. Jadi bisa kita simpulkan, penggunaan jenis bahan rotan juga mempunyai pengaruh tentang kualitas sangkar burung perkutut. Admin sendiri menyarankan untuk menggunakan bahan rotan kubu untuk membuat sangkar perkutut yang berkualitas. Kita ulas bahan sangkar dari bambu. Sama halnya dengan rotan, bambu juga memiliki banyak jenisnya. Mayoritas yang digunakan perajin adalah bambu apus atau bambu putih. Bambu apus memiliki sifat serat ulet dalam kondisi basah dan kering, karena keletannya serat dari batang bambu apus mudah di-roll, yaitu proses menggulung serat bambu untuk jadi bahan sangkar burung perkutut. Bahan bambu yang kedua yang sering digunakan adalah bambu manis. Bambu manis bentuknya menyerupai bambu apus, hanya saja serat dalamnya berwarna kekuning-kuningan dan tidak padat. Bila dijilat, bambu manis terasa ada manis-manisnya. Bambu manis kurang bagus digunakan untuk bahan sangkar perkutut. Dari segi serat, bambu manis tidak terlalu padat, dan sangat mudah sekali terserang kutu tortor. Bahan bambu yang ketiga adalah bambu petung. Bambu petung adalah bambu spesies besar. Bambu petung hanya bisa digunakan untuk pembuatan ruji dan rangka yang bersifat lurus. Bambu petung berserat besar. Bambu petung kurang ulet apalagi dalam kondisi kering. Bambu petung susah untuk dibengkokkan, bila dipaksakan akan patah. Untuk menghasilkan sangkar dengan kualitas bagus, semua jenis bambu harus ditebang dalam kondisi sedikit kadar air. Dahulu perajin pantang menebang bambu di musim hujan atau di saat bulan purnama. Karena di masa itu kadar air dalam bambu tinggi, ini akan berpengaruh pada kualitas sangkar yang dibuat. Pertumbuhan bambu dalam kondisi musim hujan akan mempengaruhi kepadatan serat bambunya. Semakin padat seratnya bambu memiliki kualitas yang bagus, tahan lama, dan tidak mudah terserang kutu tortor. Namun dalam industri sangkar burung perkutut, perajin dituntut terus berproduksi walau di musim hujan. Untuk mensiasati dan mempertahankan kualitas bahan, para perajin melakukan proses pengawetan. Pengawetan ini ada yang bersifat tradisional dan bersifat kimia modern. Cara tradisional biasanya perajin melakukan perendaman di bak kolam ikan atau di limbah buangan dari rumah tangga. Proses ini memerlukan waktu relatif lama, kurun waktu 2-4 minggu. Kenapa harus direndam? Perendaman sendiri adalah salah satu cara untuk mematikan serat bambu. Dalam kandungan air limbah atau kolam ikan juga banyak terkandung zat kimia amoniak. Zat tersebut yang berfungsi untuk menolak kutu tortor. Cara modern perajin melakukan proses perendaman bahan kimia, seperti borak-borik, urea, HCl,
ataupun larutan-larutan anti kutu yang banyak dijual di toko bangunan. Proses modern ini bertujuan untuk menolak kutu tortor. Untuk proses mematikan serat ada dua cara yang digunakan oleh para perajin. Pertama dengan cara roll atau menggulung bahan bambu dari kondisi basah tebang, dan dikeringkan. Kedua dengan memanaskan bahan bambu dengan alat pemanas. Cara yang paling bagus adalah dengan cara roll atau menggulung dalam kondisi basah tebang, dan kemudian dijemur dan dikeringkan. Proses ini paling ampuh untuk mematikan serat bambu. Karena bila mana proses mematikan serat tidak 100%, bila sangkar mengalami perubahan suhu ekstrim serat akan bergerak, mengakibatkan bentuk sangkar tidak simetris lagi. Jadi banyak pertanyaan yang menanyakan bagus mana bahan sangkar perkutut dari rotan atau dari bambu. Jawabnya tergantung pemilihan bahan dan pemrosesan bahan sangkarnya. Kalau pendapat admin pribadi, lebih mengunggulkan bahan sangkar dari bambu, tetapi memperhatikan pemilihan bahan dan dengan pemrosesan yang tepat, daripada rotan yang sama-sama memperhatikan pemilihan bahan. Cukup sekian pembahasan, bahan untuk membuat sangkar burung perkutut dari channel Dunia Perkutut. Tonton terus video-video dari channel Dunia Perkutut dan jangan lupa like, komen, subscribe channel Dunia Perkutut.